Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi tentang peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Di mana di sini saya Dede Giriani sebagai pemateri pertama dengan nomor pokok mahasiswa 212171034. Ada saudara Muhammad Ali Marwan sebagai pemateri kedua dengan nomor pokok mahasiswa 212171037. Ada saudari Nasyita Amalia sebagai pemateri ketiga dengan nomor pokok mahasiswa 212171038. Dan yang terakhir ada saudari Yayu Febriani sebagai pemateri keempat dengan nomor pokok mahasiswa 21217100101. Peradaban masyarakat Lembah Sungai Indus dimulai sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Salah satu peradaban paling kuno ini berada di sepanjang aliran Sungai Indus di wilayah Asia Selatan, tepatnya di kawasan India Barat dan Pakistan. Bukti ditemukannya peradaban kuno di lembah Sungai Indus berawal dari eksplorasi yang dilakukan oleh pemerintah Inggris pada tahun 1870. Diperkirakan tahun 2500 sebelum Masehi didirikan beberapa kota megah di wilayah di sepanjang aliran Sungai Indus. Peradaban kota yang paling besar pengaruhnya di wilayah itu ialah Harappa dan juga Mohenjo-daro. Hasil penelitian menyebutkan peradaban Harappa berada di Provinsi Punjab, India, dan Mohenjo-daro berada di Provinsi Sindhu, Pakistan. Adapun kelompok manusia yang pertama kali membangun peradaban Mohenjo-daro dan Harappa ini diperkirakan ialah bangsa Drapida. Bangsa ini masuk dalam kategori ras Australoid dengan ciri-ciri bibir tebal, kulit hitam, hidung pesek, badan tegap, dan juga berambut ikal. Bangsa Drapida diperkirakan telah lama menetap di wilayah lembah Sungai Indus. Masyarakat Mohenjo-daro dan Harappa memanfaatkan sumber daya di sekitar lembah Sungai Indus dengan sangat baik. Pekerjaan utama masyarakatnya ialah di bidang pertanian. Masyarakatnya juga berhasil membuat sistem saluran air dari kota ke sungai dengan sangat baik. Sehingga ketika musim hujan tidak pernah terjadi bencana banjir. Peradaban masyarakat Mohenjo-daro dan Harappa juga cukup maju karena berhasil memanfaatkan tanah di sekitar lembah untuk dijadikan batu bata sebagai bahan utama pembangunan rumah mereka. Menurut sejarahnya, lembah Sungai Indus ramai dengan jumlah penduduk yang diperkirakan 30 sampai dengan 40 ribu jiwa, dan dengan jumlah populasi yang banyak ini wilayahnya dibagi menjadi dua, yakni wilayah administratif dan juga wilayah kota. Halo, saya Muhammad Ali Marwan dengan NPM 212171037 melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yakni perkembangan Mohenjo-daro dan Harappa. 1. Sistem tata kota. Rancangan tata kota Mohenjo-daro dan Harappa yang rapih dapat dilihat dari tata bangunannya serta pemerintahannya yang sangat memprioritaskan kesejahteraan untuk masyarakat dengan dibangunnya waduk, pusat galangan kapal, serta lumbung untuk menyimpan hasil pertanian. 2. Sistem pemerintahan. Menurut penelitian, sistem pemerintahan Mohenjo-daro dan Harappa sudah memiliki sistem pemerintahan yang menganut teokrasi. 3. Sistem kepercayaan masyarakat Mohenjo-daro dan Harappa menganut agama seperti Hindu, Buddha, yang terbukti dari penemuan beberapa cap materai atau stempel yang bersimbol religius, yaitu swastika. Terima kasih kepada Teh Dede Iriani yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nasyita Amalia dengan NPM 212171038. Di sini saya akan memaparkan materi tentang runtuhnya Mohenjo-daro dan Harappa. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi faktor penyebab runtuhnya peradaban lembah Sungai Indus ini. Banyak yang mengkaitkan runtuhnya peradaban ini berhubungan dengan faktor kekeringan yang diakibatkan oleh musim kering yang sangat panjang dan lama yang dialami oleh para penduduk peradaban kuno itu. Atau ada juga yang berpendapat bahwasannya runtuhnya Mohenjo-daro dan Harappa terjadi karena bencana alam berupa gempa bumi ataupun gunung meletus.
mengingat letaknya yang ada di kaki gunung. Faktor wabah penyakit yang melanda masyarakat pada waktu itu nampaknya juga sangat mungkin bila dikaitkan dengan kemusnahan peradaban itu. Dan satu hal yang amat mungkin terjadi ialah datangnya serangan yang datang dari luar, yang berhasil memusnahkan seluruh hasil kebudayaan yang telah maju itu. Diduga bangsa yang melakukan penyerangan itu adalah bangsa yang berbahasa Arya yang berhasil memporak-porandakan bangsa Drapida di Mohenjo-daro dan Harappa. Peninggalan kebudayaan Mohenjo-daro dan Harappa. Keberadaan peradaban India kuno bisa diketahui dari penemuan-penemuan arkeologi di kota Mohenjo-daro dan Harappa. Berdasarkan benda-benda peninggalan yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa di Mohenjo-daro dan Harappa telah berkembang kebudayaan yang cukup tinggi. Beberapa peninggalan kebudayaan dari peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Yang pertama, ada bangunan kota kuno Mohenjo-daro dan Harappa yang menjadi bukti runtuhnya peradaban ini. Mohenjo-daro dan Harappa memiliki struktur bangunan yang kokoh dan tahan lama. Bahan utama bangunan-bangunan kuno Mohenjo-daro dan Harappa terbuat dari tanah liat dan batu bata lumpur. Rumah-rumah dan bangunan telah dilengkapi dengan sistem ventilasi untuk memperlancar sirkulasi udara. Yang kedua, ditemukannya arca perunggu di kota Mohenjo-daro yang menggambarkan gadis muda menari. Adalah sebuah artefak yang berusia sekitar 4.500 tahun. Patung perunggu dengan panjang 10,8 cm ini ditemukan di sebuah rumah di Mohenjo-daro pada tahun 1926. John Marshall, salah seorang penggali di Mohenjo-daro, menggambarkan gadis tersebut sebagai kesan jelas seorang gadis muda berpostur kurang sopan dengan sebelah tangan mencekak pinggul sambil mengikuti rentak musik dengan tangan dan kakinya. Dan yang ketiga, ada arca Siva Nataraja atau imam yang ditemukan di kota Harappa. Sebuah patung lelaki duduk dengan tinggi 17,5 cm yang bergelar Raja Pendeta, walaupun tiada bukti pendeta atau raja yang memerintah di kota ini. Adalah satu lagi artefak yang menjadi lambang peradaban Lembah Indus. Patung ini ditemukan oleh para arkeolog di kota hilir Mohenjo-daro pada tahun 1927. Patung tersebut ditemukan di sebuah rumah yang arsitektur batanya berhias dan berceruk dinding. Terlantar di antara dinding dasar bata yang pernah menampung tingkat rumah. Patung berjenggot ini memakai pita rambut, lilitan lengan, dan mantel berhias pola trefoil yang aslinya berisi pigmen merah. Selanjutnya, ada cap atau stempel kuno yang bergambar hewan-hewan. Peradaban India kuno memiliki stempel kepemilikan dari penduduk yang memiliki tulisan dan gambar hewan seperti gajah, harimau, buson, badak, dan lain sebagainya. Sayangnya, tulisan pada stempel ini belum bisa menerjemahkan setiap stempel yang disebut dengan piktograf ini. Next, yang selanjutnya ada pemandian besar. Pemandian besar ini adalah salah satu bangunan yang paling terkenal di antara reruntuhan peradaban di lembah Sungai Indus ini. Dua tangga yang lebar, satu dari utara, sedangkan yang lainnya dari selatan, berguna sebagai jalur masuk ke bangunan ini. Gundukan selebar 1 meter dan setinggi 40 cm terlihat di pangkal kedua tangga ini. Sebuah lubang juga ditemukan di salah satu ujung pemandian yang mungkin digunakan untuk mengalirkan air ke dalamnya. Pemandian ini dipandang sebagai kolam air umum paling awal dalam sejarah. Banyak ahli yang percaya bahwa bangunan ini digunakan untuk membersihkan kotoran orang yang mandi sebelum melakukan ritual peribadatan. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari peradaban lembah Sungai Indus ini yaitu di India terdapat kebudayaan kuno yang ditemukan di kota Mohenjo-daro dan Harappa sekitar 2300 sebelum Masehi. Mohenjo-daro dan Harappa merupakan kota tua yang dibangun berdasarkan perencanaan yang sudah cukup maju. Masyarakat pendukung dari kebudayaan ini yaitu bangsa Dravida. Dilihat dari aktivitas kehidupan masyarakatnya, dikatakan cukup makmur. Ditambah lagi dengan pembangunan kota yang tertata rapi berdasarkan pada perencanaan yang baik. Tetapi peradaban ini tidak mengalami masa kejayaan yang abadi. Peradaban ini juga mengalami masa kehancuran. Kehancuran dari peradaban ini pun masih menjadi hal yang dipertanyakan.
Mungkin hanya itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan mengenai peradaban lembah Sungai Indus. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.